Halo Sobat Mendadak Daring. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Biostatistik kelas 3D Kesmas UPN Veteran Jakarta. Yang beranggotakan yaitu saya Yaptutu Rizka, saya Nelvioli Devita, saya Friska Jeng Agustina. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai probabilitas dan distribusi probabilitas, yaitu binomial dan Poisson. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih konsep probabilitas itu seperti apa? Sebelum itu ada suatu kejadian nih di mana seorang bangsawan Prancis yang merupakan seorang penjudi bertanya kepada Pascal bagaimana pola pembagian uang taruhan pada suatu perjudian jika permainan tersebut terpaksa dihentikan sebelum selesai. Kemudian Pascal bersama Fermat berdiskusi lewat surat menyurat di mana kejadian tersebut menjadi awal mula munculnya dasar-dasar teori probabilitas yang akhirnya terus dikembangkan. Berikut ini merupakan konsep-konsep probabilitas. Yang pertama, probabilitas adalah bilangan yang menunjukkan peluang atau kesempatan sesuatu kejadian akan terjadi. Jika diibaratkan dengan peristiwa alam yang memiliki ketidakpastian, misalnya, hari ini akan hujan atau terang. Dan di dalam statistika juga memiliki ketidakpastian, di mana suatu hal akan terjadi atau tidak terjadi. Nah, keputusan dalam statistika tersebut dapat kita lihat dari nilai probabilitasnya. Kemudian, nilai probabilitas tersebut dapat dideskripsikan dalam bentuk desimal, pecahan, atau persen. Nilai probabilitas tersebut berada di antara 0 sampai 1, di mana jika nilainya semakin mendekati 0, berarti peristiwa tersebut semakin mungkin tidak terjadi. Sedangkan jika nilainya semakin mendekati 1, berarti peristiwa tersebut semakin mungkin akan terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pandangan-pandangan atau macam peluang untuk munculnya suatu kejadian. Yang pertama, ada pandangan klasik atau intuitif. Yang kedua, pandangan empiris atau probabilitas relatif. Dan yang ketiga, ada pandangan subjektif. Berikut ini adalah pandangan klasik atau intuitif. Probabilitas ini adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi, dengan rumus PE sama dengan X dibagi N. Dengan P adalah probabilitas, E adalah event atau kejadian, X adalah jumlah kejadian yang diinginkan, dan N adalah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Berikut ini adalah contoh soalnya. Dalam pengambilan kartu, probabilitas terambilnya kartu as dari kartu yang ada adalah 4/52. Yang berarti ada 4 kartu as yang mungkin akan terambil dari 52 kartu yang ada. Kemudian dalam pelemparan dadu, probabilitas munculnya angka 3 atau 4 dari pelemparan 2 dadu adalah 2/6. Angka tersebut didapatkan dari 1/6 probabilitas muncul angka 3 ditambah dengan 1/6 probabilitas munculnya angka 4. Yang kedua, ada pandangan empiris atau probabilitas relatif. Probabilitas ini adalah probabilitas yang dihasilkan berdasarkan observasi, pengalaman, atau kejadian yang telah terjadi, dengan rumus PE limit X dibagi N. Terdapat hubungan antara pandangan klasik dengan pandangan empiris, di mana jika nilai N tak terhingga, maka PE sama dengan X dibagi N akan sama dengan PE sama dengan limit X dibagi N. Didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, maka probabilitas kejadian E mahasiswa memperoleh nilai 45 dan 95 adalah, dengan rumus yang ada, maka
X adalah nilai yang ditentukan dan N adalah jumlah seluruh frekuensi. Kemudian akan kita dapatkan probabilitas kejadian E mahasiswa memperoleh nilai 45 adalah 0,1 dan probabilitas kejadian E mahasiswa memperoleh nilai 95 adalah 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa probabilitas empirik sama dengan jumlah kejadian yang muncul dibagi dengan total observasi. Yang terakhir, ada pandangan subjektif. Probabilitas ini ditentukan oleh pembuat pernyataan atau dugaan. Kemungkinan untuk munculnya suatu kejadian diperkirakan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu atau pengalaman subjektif dari seseorang. Sebagai contoh adalah kejadian seorang direktur rumah sakit menyatakan keyakinan 90% bahwa rumah sakit yang dipimpinnya akan dapat BEP 5 tahun ke depan, di mana 90% tersebutlah yang dikatakan sebagai pandangan atau probabilitas subjektif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur probabilitas. Yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang mungkin terjadi dari suatu eksperimen. Contohnya adalah S sama dengan A1, A2, A3, dan seterusnya, di mana S dapat dikatakan sebagai semesta dan elemen-elemen di dalamnya biasa ditandai dengan kurung kurawal. Selanjutnya ada titik sampel. Titik sampel adalah semua elemen yang ada di dalam suatu ruang sampel. Sebagai contoh, yang berhubungan dengan contoh sebelumnya, titik sampelnya adalah A1, A2, A3, dan seterusnya. Yang terakhir ada peristiwa, yaitu himpunan bagian dari suatu ruang sampel ditulis dengan huruf besar seperti A besar, B besar, dan seterusnya, dan dituliskan peristiwa yang mungkin muncul dalam hasil. Sebagai contoh yang berhubungan dengan contoh sebelumnya, A sebagai peristiwa yang terjadi sama dengan kurung kerawal A1 dan A3 sebagai hasil yang diterima. Berikut adalah contoh dari materi unsur probabilitas ini. Pada percobaan pelemparan sebuah mata uang logam 1 kali dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ruang sampelnya adalah P sama dengan AG, di mana P adalah percobaan atau peristiwa yang terjadi, A adalah angka, dan G adalah gambar. Kemudian, titik sampelnya adalah A dan G. Lalu, hasil dari peristiwa tersebut adalah P sama dengan A. Dari hasil tersebut, dapat kita artikan bahwa pada percobaan tersebut didapatkan hasil berupa angka. Selanjutnya, kita akan membahas 3 peristiwa dasar. Nah, yang pertama ada union peristiwa A dan B. Adalah himpunan semua elemen yang ada di dalam himpunan A maupun B ditulis dengan A gabungan B. Yang kedua, ada interaksi dua peristiwa A dan B. Ditulis himpunan A irisan himpunan B adalah himpunan semua elemen yang ada di dalam A dan juga di dalam B. Yang terakhir, ada komplemen peristiwa A, di mana himpunan semua elemen yang tidak ada di dalam A ditulis AC. Selanjutnya akan dibahas tentang hukum probabilitas. Nah, hukum probabilitas yang pertama yaitu hukum komplement. Hukum ini digunakan untuk menentukan probabilitas munculnya suatu kejadian dengan mengurangi probabilitas tidak munculnya kejadian tersebut. Nah, hukum ini dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut,
yaitu PA ditambah dengan PA aksen sama dengan 1, atau dapat ditulis juga dengan PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Dengan PA sebagai probabilitas munculnya kejadian A, dan PA aksen sebagai probabilitas munculnya komplement kejadian A. Berikut ini adalah contoh soal dari hukum komplement. Jika kejadian gizi buruk di suatu daerah digambarkan sebagai berikut, tentukan jumlah kejadian gizi buruk di luar Pulau Jawa. Nah, dalam tabel itu disebutkan bahwa kejadian gizi buruk di Pulau Jawa yaitu sebanyak 300 orang, dan total kejadian gizi buruk yaitu 1000 orang. Kemudian ditanyakan berapa jumlah kejadian gizi buruk di luar Pulau Jawa. Nah, cara mengerjakannya yaitu pertama, kita ubah dulu kejadian gizi buruk di Pulau Jawa ini dalam bentuk probabilitas dengan cara 300 per 1000, dan didapatkan hasilnya itu adalah 0,3. Nah, kemudian baru kita mencari kejadian gizi buruk di Pulau Jawa dengan menggunakan komplement dari kejadian gizi buruk di Pulau Jawa, yaitu dengan cara 1 dikurang probabilitas munculnya kejadian gizi buruk di Pulau Jawa. Didapatkan angkanya yaitu 1 dikurang 0,3, dan didapatkan hasilnya yaitu 0,7. Nah, dari hasil probabilitas ini dikalikan dengan jumlah seluruh kejadian itu, yaitu 1000, dan kemudian didapatkan hasilnya yaitu 700. Nah, maka dapat kita simpulkan kejadian gizi buruk di luar Pulau Jawa yaitu sebanyak 700 orang. Yang kedua ada hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan ini terbagi menjadi dua, yaitu mutually eksklusif dan non-mutually eksklusif. Hukum penjumlahan mutual eksklusif atau disebut juga dengan disjoint event itu adalah suatu kejadian di mana jika suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lainnya itu mustahil terjadi bersamaan. Nah, hal ini berarti satu peristiwa itu dapat mencegah terjadinya peristiwa lain. Nah, rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Misalnya terjadi kejadian A ataupun bisa juga terjadi kejadian B, maka dapat dirumuskan yaitu probabilitas munculnya kejadian A ditambah dengan probabilitas munculnya kejadian B. Nah, contoh sederhana dalam mutually eksklusif ini adalah pada kejadian pelemparan sebuah koin. Nah, saat kejadian ini yang muncul pasti salah satunya kan, kalau tidak angka ya gambar, tidak mungkin terjadi keduanya. Berikut ini adalah contoh soal mutually eksklusif. Berdasarkan tabel berikut, probabilitas terjadinya warna bola mata hitam atau bola mata biru adalah, nah, cara mengerjakannya yaitu dengan rumus yang udah kita ketahui sebelumnya, yang ini. Kemudian kita sesuaikan dengan soal di sini ya, yaitu dengan cara pH atau probabilitas terjadinya bola mata hitam ditambah dengan PB, yaitu probabilitas terjadinya warna bola mata biru. Kemudian kita lihat di tabel di atas, yaitu pH sebesar 0,43, sedangkan PB yaitu 0,08. Kita masukkan ke dalam rumusnya, 0,43 ditambah dengan 0,08, hasilnya yaitu 0,51. Nah, dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa probabilitas terjadinya warna bola mata hitam atau biru adalah 0,51. Selanjutnya ada non-mutual eksklusif. Non-mutual eksklusif atau disebut juga dengan joint event itu adalah keadaan di mana dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama meskipun tidak selalu terjadi secara bersamaan. Nah, jika keadaan ini misalkan dengan A atau B, maka dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang dengan probabilitas irisan A dan B. Contoh sederhananya itu adalah pada kejadian penarikan kartu wajib dan angka 10 dalam permainan kartu remi, yang mana peristiwa ini dapat terjadi secara bersamaan dalam satu kartu.
Berikut ini adalah contoh soal non-mutually eksklusif. Berdasarkan tabel di atas, probabilitas terjadinya warna bola mata hitam atau laki-laki adalah. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya dan disesuaikan dengan soal yang di sini, yaitu dengan cara pH atau probabilitas terjadinya bola mata hitam ditambah dengan PLK atau probabilitas laki-laki, lalu kita kurangkan dengan irisan H dan LK atau laki-laki yang bermata hitam. Lalu kita perhatikan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pH itu adalah 0,43 dan PLK adalah 0,5 dan irisan H dan LK yaitu 0,22. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya 0,43 ditambah 0,5 dikurang 0,22 didapatkan hasilnya yaitu 0,71. Nah, dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa probabilitas terjadinya warna bola mata hitam atau laki-laki adalah 0,71. Hukum yang ketiga yaitu hukum perkalian. Nah, hukum perkalian juga terbagi menjadi dua, yaitu kejadian independen dan kejadian dependen. Kejadian independen itu adalah kejadian yang tidak saling berkaitan antara satu sama lain atau tidak saling mempengaruhi peristiwa lain. Jika dua kejadian ini dimisalkan sebagai A dan B, maka rumusnya yaitu probabilitas kejadian A dikali dengan probabilitas kejadian B. Contoh sederhananya yaitu kejadian munculnya angka pada pelemparan sebuah koin yang dilambungkan 2 kali. Peluang munculnya angka pada pelemparan pertama dan juga pada pelemparan kedua saling bebas dan tidak saling berkaitan. Berikut ini adalah contoh dari kejadian independen. Berdasarkan tabel di atas, probabilitas terjadinya warna bola mata coklat dan laki-laki adalah. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan rumus yang udah kita ketahui sebelumnya, yang ini. Kemudian disesuaikan dengan soal yang di sini, yaitu dengan cara PC atau probabilitas terjadinya warna bola mata coklat dikali dengan PLK atau probabilitas laki-laki. Lalu kita lihat pada tabel di atas, PC yaitu 0,42, sedangkan PLK-nya yaitu 0,5. Lalu kita hitung 0,42 dikali 0,5 didapatkan hasilnya yaitu 0,21. Nah, maka dapat kita simpulkan probabilitas terjadinya warna bola mata coklat dan laki-laki yaitu 0,21. Kejadian yang kedua adalah kejadian dependen. Kejadian dependen adalah kejadian yang saling berkaitan antara satu sama lain. Jika dua kejadian dimisalkan dengan A dan B, maka rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Probabilitas terjadinya peristiwa A setelah B terjadi dikali dengan probabilitas B. Contoh sederhananya adalah pada kejadian dua buah kartu yang ditarik dari set kartu remi dan tarikan kedua dilakukan tanpa memasukkan kembali kartu pertama. Maka probabilitas kartu kedua tergantung pada kartu pertama yang ditarik. Berdasarkan tabel di atas, tentukan probabilitas kejadian bayi yang meninggal dan gizi buruk. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan memperhatikan rumus sebelumnya yang sudah kita ketahui, lalu disesuaikan dengan soal berikut ini. Peristiwa bersyaratnya itu adalah bayi yang meninggal dan gizi buruk, lalu dikalikan dengan keadaan bayi yang gizi buruk. Karena pada soal masih belum bentuk probabilitas, maka kita ubah terlebih dahulu. Probabilitas bayi yang meninggal dan gizi buruk dihitung dengan cara 40/300, lalu dikalikan dengan probabilitas keadaan bayi yang gizi buruk, yaitu
dihitung dengan cara 300 per 1000. Maka didapatkan hasilnya itu adalah 40 per 1000, atau sama dengan 0,04. Maka dapat kita simpulkan, probabilitas kejadian bayi yang meninggal dan gizi buruk adalah 0,04. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi ini adalah suatu kumpulan objek yang memperhatikan urutan objek tersebut. Contoh sederhananya di sini, jika A, B, C disusun 2 huruf, maka berapa susunan permutasinya? Susunan permutasinya itu yang pertama ada AB, lalu AC, lalu BC, lalu BA, lalu CA, dan CB. Nah, dari susunan ini dapat kita ketahui permutasinya itu ada 6 susunan. Nah, untuk mempermudah perhitungan permutasi, maka berikut adalah rumus permutasi, yaitu N PR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, yang mana P sebagai jumlah permutasi, dan N adalah banyaknya objek, lalu R adalah jumlah anggota pasangan, dan tanda seru ini mewakilkan faktorial, yang mana jika 3 faktorial berarti maknanya itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Jika 1 faktorial berarti sama dengan 1, dan jika 0 faktorial berarti sama dengan 1. Berikut ini adalah contoh soal dari permutasi. Berapa banyak susunan password yang bisa dibuat dari angka 0 sampai 5 jika satu password terdiri dari 4 digit? Nah, berdasarkan soal berikut, password yang dibuat itu kan dari angka 0 sampai 5. Berarti dapat kita simpulkan bahwa banyaknya objek atau N yaitu sejumlah 6. Lalu akan disusun 4 digit. Berarti jumlah anggota pasangannya atau R itu sama dengan 4. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus berikut, yaitu 6 P4 itu sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial. Lalu didapatkan 6 faktorial per 6 dikurang 4 yaitu 2 faktorial. Nah, lalu 6 faktorial ini jika dijabarkan akan didapatkan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 per 2 faktorial yaitu 2 dikali 1. Maka didapatkan hasilnya yaitu 360. Nah, dapat kita simpulkan banyaknya susunan password yaitu sebanyak 360 susunan. Selain permutasi, ada juga kombinasi. Kombinasi itu adalah suatu kumpulan objek yang tidak mempersyaratkan urutan objek tersebut. Contoh sederhananya yaitu dari 3 buah buku A, B, C, dipilih 2 buku, maka tentukanlah susunan kombinasinya. Nah, karena kombinasi ini tidak mempersyaratkan urutan objek, maka kombinasinya itu adalah AB, AC, dan juga BC. Hanya terdapat 3 susunan kombinasi dari buku tersebut. Nah, untuk mempermudah perhitungan kombinasi, berikut adalah rumusnya. Rumusnya yaitu N CR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dengan N dikurang R faktorial. Yang mana C sebagai jumlah kombinasi, N sebagai banyaknya objek, R sebagai jumlah anggota pasangan, dan faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Berikut ini adalah contoh soal dari kombinasi. Dalam mengadakan suatu pemilihan menggunakan 4 objek orang narasumber untuk diwawancarai dan dipilih 3 orang untuk satu kelompok. Maka ada beberapa cara yang kita dapat menyusunnya. Nah, berdasarkan soal berikut, pemilihan menggunakan objek 4 orang narasumber, yang berarti dapat kita ketahui
banyaknya objek atau N itu sama dengan 4, lalu dipilih 3 orang untuk satu kelompok, berarti jumlah anggota pasangannya atau R sama dengan 3. Nah, dari pernyataan tersebut, kita masukkan ke dalam rumus berikut ini, dan didapati 4C3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial. Lalu kita jabarkan di bawahnya, 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1, dan 4 dikurang 3 faktorial itu adalah 1. Lalu kita hitung, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu hasilnya 24, per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah 6. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 24 per 6, yaitu 4. Nah, dari soal ini dapat kita simpulkan cara menyusun 3 orang dalam satu kelompok yaitu sebanyak 4 cara. Sekarang kita akan mempelajari distribusi probabilitas. Ditemukan oleh James Bernoulli. Outcome 2 hasil, yaitu ditto mouse. Yes atau no, positif atau negatif, sukses atau gagal. Kedua outcome adalah independen, P dan Q selalu konstan. Kejadian disimbolkan dengan B dalam kurung X, N, dan P. Pxn adalah probabilitas munculnya X sukses dari N percobaan. P adalah probabilitas sukses dalam setiap percobaan, dan Q adalah 1 kurang P probabilitas tidak sukses. Berikut adalah salah satu contoh soal dari distribusi binomial. Probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi polio adalah 0,2. Pada suatu hari, di Puskesmas Mawar ada 4 orang bayi. Hitung peluang bayi tersebut 2 orang belum diimunisasi. Dapat diketahui bahwa X sama dengan 2, N sama dengan 4, dan P sama dengan 0,2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang hasilnya akan menjadi 0,2 pangkat 2 kali 0,8 pangkat 2 kali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 kurang 2 faktorial. Yang hasilnya jika dibulatkan akan menjadi 0,154. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi Poisson. Outcome, jumlah kejadian persatuan waktu atau keadaan sebagai perkiraan dari distribusi binomial adalah kejadian yang jarang, P kurang dari 0,1 dan N yang besar. Ini adalah rumus dari distribusi Poisson. Berikut adalah contoh soal dari distribusi Poisson. Probabilitas terjadi shock pada imunisasi meningitis dengan vaksin meningitis adalah 0,0005 di suatu kota. Jumlah orang yang dilakukan vaksin sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Langkah selanjutnya kita dapat mencari lambda dengan cara N kali P, yaitu 4.000 kali 0,0005 yang hasilnya adalah 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Px sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Sama dengan 2,7183 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 faktorial. Sama dengan 0,1804. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.